Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Farel Sibarani. Sik ya. Saya mau mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Kita kan hari ini belajar tentang bagaimana menjadi murid Kristus ya. Saya mau mengambil satu tokoh. Ada satu tokoh murid Yesus yang sebetulnya dia sudah hidup tuh bersama-sama dengan Yesus, melihat mukjizatnya, melihat kegiatan Yesus, tapi dia masih meragukan. Ada nggak di antara kita yang sampai hari ini masih ragu dengan kuasa Tuhan? Boleh angkat tangannya, nggak apa-apa, pengen tahu aja. Ada nggak yang masih ragu? Benar nggak sih Yesus itu Tuhan? Ada yang masih ragu? Masih? Yakin? Semuanya kayaknya nggak ragu ya. Luar biasa nih emang jemaat JKI. Mantap banget imannya. Pertanyaan berikutnya. Ketika Bapak Ibu memutuskan menikahi pasangan Bapak Ibu yang sekarang atau mungkin nanti akan menikahi dengan dia, pernah nggak sih ragu? Ini bisa jadi suami gua nggak nih ya? Atau yang istri bilang di hati, yang suami bilang ini bisa jadi istri yang soleha nggak ya? Gantian, kali ini kita ganti Bu. Bisa nggak, pernah nggak meyakinkan gitu? Pernah nggak Bapak Ibu meragukan pasangan hidupnya sampai sekarang? Pak Pinky nggak ragu sama Ibu? Yakin Pak? Kayaknya Ibu yang ragu deh. Bapak mah nggak ragu ya? Ibu yang ragu, canda Pak ya. Ya kan? Masih ragu. Ada salah satu murid Yesus yang ragu. Kenal ya kita semua. Ya kan? Namanya Thomas. Ragu dia. Tapi yang mau kita pelajari adalah bagaimana Thomas dari ragu menjadi percaya. Kita akan lihat kenapa Thomas bisa ragu sama Yesus. Dan bagaimana dia bisa memulihkan keraguannya itu bisa menjadi orang yang percaya. Itu yang harus kita pelajari sebagai murid Yesus. Mari kita buka, ini banyak firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, ayatnya panjang ini. Dan kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Pertama, mari kita buka Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 6. Yohanes 11 ayat 6 sampai 16. Ayat 6 sampai 16. Yohanes, saya ulangi lagi, Yohanes pasal 11 ayat 6 sampai 16. Saya baca buat kita, sekali lagi saya ulangi, Yohanes pasal 11 ayat 6 sampai 16. Sudah ketemu semuanya? Saya baca ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayat berikutnya, Yohanes pasal 14. Kita buka dulu ya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6.
Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Sudah, saya baca lagi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tetap jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, masih ada lagi ayat berikutnya, nanti Bapak Ibu bisa baca Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Nah, saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus, kita semua pasti pernah mengalami keraguan dalam hidup ini. Betul ya? Kita semua ragu. Pasti ragu. Saya pun pernah ragu. Bisa enggak saya jadi suami yang baik? Waktu kakak saya menikah, kakak saya nomor 1 menikah di Pekanbaru, saya langsung berpikir, wah menikah, punya rumah tangga, punya anak, kalau nggak ada kerjaan gimana ya? Bisa nggak ya saya jadi bapak, jadi ayah? Saya ragu. Waktu itu saya masih kuliah di Kalimantan Barat. Bisa nggak saya menikah nanti? Kita semua pasti bisa seperti itu. Keraguan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Betul ya? Entah itu keraguan akan kemampuan diri sendiri. Mampu nggak saya menjadi supervisor? Mampu nggak saya menjadi pemimpin? Mampu nggak saya menjadi pendeta? Mampu nggak saya menjadi seorang pedagang? Mampu nggak saya menjadi seorang pengusaha? Pasti pernah kita ragu dalam diri kita. Bentuk yang lain, keraguan akan masa depan. Bagaimana masa depan anak-anak saya kalau dia nggak belajar? Saya sering kali melihat anak-anak sekolah yang datang sekolah hanya untuk tidur. Saya berpikir gimana masa depan mereka ini? Datang sekolah buat tidur, jauh sekali. Kenapa nggak tidur di rumah? Jawaban pertama cuma satu, di rumah nggak ada AC Pak. Buset dah. Lo datang ke sekolah cuma mau ngerasain AC, ngapain? Tapi itu jujur, dia bilang gitu, dia nggak punya AC di rumah, jadi dia datang ke sekolah, tidur karena ada AC di kelas. Asik juga jawabannya. Ragu akan masa depan. Saya sebagai guru kadang-kadang ragu dengan masa depan anak-anak saya. Bisa nggak nih nanti si Daryl jadi ahli hukum? Kadang berubah. Waktu mau masuk sekolah hukum dia bilang, ayah aku mau jadi jaksa. Kayaknya enak ya ketika melihat jaksa di Jakarta Selatan. Tiba-tiba sebulan kemudian berubah lagi, ayah aku jadi pengacara aja deh. Ya terserah lo lah nak, mau jadi apa, gue mah dukung aja. Si Gwen kemarin pernah bilang, ayah aku mau kuliah di Brawijaya, wah keren. Tapi belum tahu fakultasnya, doain lagi ya. Si Mika, mau kuliah apa nak? Nggak tahu, santai sambil main game dia. Iya masa depannya nggak tahu gimana. Lah saya ragu jadinya, ini anak bisa nggak ya? Saudara, itulah bentuk-bentuk keraguan. Kadang-kadang kita akan bertanya seperti itu. Ada lagi, bahkan keraguan akan iman kita. Pernah ragu dengan iman kita? Makan apa saya besok? Uang tinggal 10.000. 10.000 tinggal untuk bensin ini. Harapan Indah Cipulir jauh bro, 50 kilo. Gimana caranya 10.000 bisa jadi bensin berlipat-lipat? Ragu kita akan iman kita, nggak percaya bisa nyampe nggak saya tujuan. Tadi saya dengar 2 teman saya bapak-bapak pengusaha cerita, gue nggak sampai target tahun ini nih. Dalam hati saya, syukur Pak masih punya Pak targetnya. Dalam hati saya, ada 2 teman saya pengusaha, pakai baju biru tadi, ganteng-ganteng keren. Yang satu bilang saya nggak sampai target nih. Kalau pertama targetnya bagus. Saya bilang, ya Pak disyukuri aja lah gitu ya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang juga pernah bergumul dengan keraguan, yaitu Thomas, salah satu murid Yesus. Murid Yesus tapi ragu dengan Yesusnya, dengan gurunya. Kok bisa?
Kan seperti itu. Dia hidup bersama-sama, jalan bersama-sama, ngelihat mukjizat Yesus langsung dengan mata kepalanya sendiri, tapi masih ragu. Saudara, Thomas adalah salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus. Thomas seorang yang logis. Saya ulangi lagi ya. Thomas seorang yang logis dan mengukur banyak hal melalui logikanya. Nah ini dia. Saya nggak menyalahkan kalau Bapak Ibu pakai logika, boleh, nggak masalah. Alkitab mencatat bagaimana Thomas bereaksi ketika Tuhan Yesus mau kembali ke Yudea. Setelah sebelumnya mendapat pengalaman yang kurang menyenangkan di sana. Dalam Yohanes 11 ayat 6 sampai 16 yang baru kita baca. Walaupun Tuhan Yesus telah menjelaskan maksudnya mengapa mereka perlu pergi ke Yudea. Yaitu untuk apa? Membangunkan Lazarus. Tetapi Bapak Ibu perhatikan ayat tadi. Thomas dengan logikanya merasa yakin sekali bahwa kalau mereka benar-benar berani kembali ke Yudea, pasti akan mati. Simpel kan? Pakai logikanya. Atau misalnya saya ajak Pak Pinky jalan ke blok yang mau main basket. Pak, lo yakin bisa menang Pak? Yakin, tenang aja ya. Tapi saya nggak ragu, saya nggak yakin, tenang rel. Lo belum tahu gua sih. Pak Pinky, di YouTube nggak ada namanya Pak Pinky. Gak pernah kelihatan main basketnya. Ragu kan? Sama kayak Thomas. Padahal istrinya udah bilang jangan pergi ke sana Pak. Lagi ada masalah. Ini contoh Pak ya, contoh. Nah saudara yang terkasih Tuhan Yesus, Thomas sama sekali tidak memperhatikan perkataan Tuhan Yesus bahwa Lazarus sudah mati dan dia datang ke sana untuk apa? Membuat satu hal sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Dan Thomas tidak pernah sadar bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas hidup dan mati. Di sini kelemahannya Thomas. Thomas nggak sadar bahwa Yesus sanggup menghidupkan siapapun yang sudah mati. Maka andai kata kepergian mereka ke Yudea benar-benar membuat mereka mati, Tuhan Yesus sanggup membangunkan mereka kembali. Tapi Thomas nggak sadar di sini. Thomas ragu. Masa iya sih? Hal ini tidak masuk logika Thomas. Karena memang itu di luar logika manusia. Betul ya Bapak Ibu ya? Gak mungkin gak yakin saya orang bisa bangkit. Bagaimana caranya? Thomas dengan sangat logis melihat kepergian itu sebagai suatu hal yang sangat berbahaya. Bagi Thomas, pengalaman yang lalu, yaitu hampir mati dilempari batu oleh orang Yahudi, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 39, seharusnya menjadi tanda berbahaya dan jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Betul, sampai titik itu logikanya Thomas betul. Kita mengevaluasi kekurangan kita mengevaluasi pelayanan kita itu betul. Tapi ada yang Thomas kurang tepat ketika dia mengevaluasi dirinya dengan menggunakan logikanya. Saudara, memang waktu itu mereka bisa lolos. Tetapi kalau sekarang sepertinya sengaja mencari bahaya, tentu suatu saat akan kena batunya lagi dan kemungkinan tidak akan lolos lagi. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi dan mereka tahu jalan ke situ dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Maka Thomas langsung bereaksi. Logikanya mengatakan bahwa Tuhan Yesus saja belum pernah memberitahu kepada mereka kemana dia pergi. Jadi bagaimana mungkin mereka harus tahu jalan ke situ? Enggak mungkin kayaknya ini, enggak yakin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, logika itu memang penting. Karena itu juga termasuk salah satu anugerah Tuhan kepada manusia. Betul ya? Tetapi logika bukan segala-galanya. Karena ada banyak anugerah Tuhan yang lain yang diberikan kepada manusia. Tetapi banyak orang mengagungkan logika dan salah satunya Thomas.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya juga pernah menggunakan logika saya secara sederhana ketika Ibu Esther mau dioperasi. Jadi waktu Ibu Esther mau dioperasi, saya ingat banget ya 1 September itu, kan kondisi sedang mencekam ya Jakarta ya. Rumah sakit Hermina Jatinegara itu kan dekat sama terminal Kampung Melayu. Sebelahnya terminal Kampung Melayu kan Otista. Saya udah ragu nih, apalagi di hari Minggu ada satu teman saya satu keluarga gak datang. Gara-gara katanya kerusuhan, saya makin kaget lagi, waduh gila. Maaf. Waduh teman saya aja ragu. Kebiasaan, maaf. Teman saya aja ragu, dia gak ngereja. Ini nanti sore saya mau pergi nih ke rumah sakit bawa istri saya. Gimana nih caranya nih Tuhan? Apalagi setelah saya mendengar informasi bahwa orang-orang sudah masuk Bekasi. Bekasi sudah dipenuhi oleh orang-orang mau demo. Wah gimana nih Tuhan ya? Ini operasi harus kita pergi jam segini. Saya hanya pasrah saja sama Tuhan, ya terserah Tuhan apa yang terjadi, terjadilah. Pergilah kami berdua, anak-anak tinggal di rumah. Berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jaga perjalanan kami Tuhan. Sampai keluar Harapan Indah sepi banget. Wah aman puji Tuhan ya. Masuklah ke daerah Jakarta Timur, sampai Kampung Melayu sepi. Yang tadinya kami pikir akan ada mara bahaya di situ dan diblokir sama polisi, ternyata sepi. Beloklah kami ke kanan, ke arah Hermina. Sampai Hermina sepi, aman, gak ada masalah. Masuklah kami Hermina, daftar. Ditanya sama suster pendaftaran, kok cepat banget datangnya? Iya, kami antisipasi karena ya suster tahulah, ya udah tunggu aja dulu. Ragu Bapak Ibu, karena harus pergi hari itu. Dan luar biasa cara Tuhan luar biasa menolong kami, membantu. Dipercepat semua prosesnya. Senin operasi, Selasa sudah disuruh pulang. Dan kondisi juga sepi jalanan sampai ke rumah. Kalau berpikir secara logika mungkin saya akan mikir ulang. Atau mungkin buat janji jadwal ulang. Tapi nggak bisa. Hari Senin harus operasi, Minggu sore harus masuk rumah sakit. Kalau ditunda-tunda lagi mau sampai kapan, ketakutan itu menghantui kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan logika yang sama, maka ketika para murid mengabarkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Thomas langsung bereaksi tidak percaya. Thomas, Yesus bangkit loh. Bangkit. Masa sih bisa bangkit? Bagi seseorang yang biasa berpikir logis dan menilai segala sesuatu dengan logika, memang sangat sulit menerima hal yang tidak logis. Betul ya? Pengalaman luar biasa yang dia lihat, seperti kebangkitan Lazarus, yang seharusnya itu mengingatkan Thomas akan kuasa Tuhan Yesus terhadap hidup dan mati, ternyata tidak mampu mengalahkan pikiran logisnya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang sekarang sudah menghadapi musisat-musisat yang Tuhan Yesus lakukan? Pasti ada kan? Tapi kita melihat musisat itu kecil banget. Ya ampun, cuma dapat 50 ribu dibilang musisat. Kadang-kadang kita bilang begitu loh. Kita maunya yang gede, 50 juta kayak langsung. Atau 100 juta, kayak ini cuma 100 ribu. Musisat seperti apa? Loh iya dong, logis kita mikir. Kalau kita nggak tahu 100 ribu itu juga berharga. Orang lain mungkin belum dapat, kita sudah dapat duluan. Kita ingin musisat yang besar banget. Besar banget. Yang kecil-kecil kita udah gak yakin lagi. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengalaman pribadi kita ketika dalam kesusahan mendapatkan musisat yang kecil, kadangkala meragukan kuasa Tuhan Yesus. Coba tanya sama teman kanan kirinya, percaya gak sama kuasa Tuhan? Coba tanya Pak Pinky sama Ibu, percaya gak kuasa Tuhan? Tanya, orang belum tanya. Coba tanya, percaya gak sama kuasa Tuhan? Pak Irwan juga pernah meragukan nih ya, satu orang itu saya kenal banget tuh. Ya, paling gereja cuma berapa tahun, inget banget saya kata-kata itu, orang saya ada di situ. Bener loh. Saya juga sempat ragu sama Pak Irwan. Bisa gak jadi penggembala ini? Loh ya yakin saya, sebagai manusia logika saya mikir kan. Duh bisa gak Pak Irwan jadi gembala ya? Tapi kita doakan terus, Tuhan pasti pakai kok kalau memang panggilan Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit.
Walaupun semua murid yang lain telah memberikan kesaksian tentang hal itu. Kenapa? Karena Thomas dibelenggu oleh logikanya sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat membuka diri terhadap hal-hal yang di luar logikanya. Gak bisa dia. Kecuali dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Yohanes 20 ayat 25. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kala kita kan seperti itu ya. Sebelum saya melihat kenyataan benar bahwa mukjizat itu ada, baru kita percaya sama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus sangat mengasihi Thomas. Dan sangat mengerti kesulitan Thomas untuk percaya hal-hal supranatural. Sebab itu, Tuhan Yesus ingin mengajarkan pelajaran yang penting sebagai murid, yaitu bahwa di dalam dunia ini ada hal-hal lain yang di luar kemampuan manusia untuk kita mengerti. Bahwa logika manusia sangat terbatas. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Sebab dia adalah Allah sendiri. Maka secara sengaja Tuhan Yesus datang dengan cara yang sama persis dengan kedatangannya yang pertama. Tetapi khusus kali ini menemui Thomas. Dan kepada Thomas Tuhan Yesus langsung menegur ketidakpercayaannya. Bagi Thomas ini suatu hal yang sangat mengejutkan. Karena ternyata Tuhan Yesus tahu persis semua yang dikatakan teman-teman kepada dirinya. Bahkan Tuhan Yesus tahu persis isi hati Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 27. Maka keluarlah dari mulutnya suatu pengakuan yang luar biasa. Yaitu Thomas memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Yohanes 20 ayat 28. Wow, hasil yang luar biasa. Keren ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Akal budi dan logika tidak akan pernah mampu membuat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah. Amin. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Bagaimana mungkin logika kita yang kecil ini bisa melihat mukjizat Tuhan yang besar? Mungkin dengan argumentasi yang luar biasa, yang sangat cemerlang, seseorang dapat membuktikan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi untuk membuat seseorang percaya bahwa dia adalah Allah sendiri yang turun menjadi manusia, perlu kasih karunia dari Allah sepenuhnya. Makanya banyak penginjil-penginjil yang gagal. Karena apa? Sebetulnya mereka mengandalkan logikanya. Dia mengandalkan ilmu yang dia miliki, keyakinan yang sangat kuat tanpa menyerahkan semua pelayanan itu kepada Allah sendiri sebagai pemberi pelayanan itu. Akhirnya kecewa, gagal, sampai meninggalkan imannya. Saya teringat salah satu misionaris di luar negeri, di salah satu negara di Afrika. Dengan gagah berani dia pergi sama istrinya pelayanan di salah satu suku di pedalaman di Afrika. Singkat cerita, istrinya meninggal karena satu penyakit. Dia kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa sampai begini? Saya datang ke sini untuk menginjili bersama dengan istri saya. Tapi kenapa istri saya Tuhan panggil? Siapa nanti pendamping saya? Akhirnya dia tidak bisa mengimani lagi. Dia pun meninggalkan pelayanannya. Sampai hari kematiannya, dia bukan lagi menjadi seorang misionaris. Saudara, di Alkitab juga banyak kok tokoh-tokoh yang meragukan kuasa Tuhan. Saudara ingat Musa yang meragukan kuasa Allah ketika Allah menyuruh Musa membawa bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir. Musa bilang apa? Tuhan, saya nggak bisa ngomong. Betul ya? Tuhan kasih Harun kakaknya, ini Harun kakak kamu. Saya suruh bawa kamu temani. Kedua, Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa lawan dukun-dukunnya orang Mesir. Ini tongkat, coba lempar tongkat jadi apa? Prok.
jadi ular. Ambil lagi tuh tongkat, kata Allah, ulurkan tanganmu, prok jadi apa? Tongkat lagi. Keren kata Musa. Saudara ingat kisah Elia? Nabi Elia melawan berapa Baal? 400 ya, banyak. Tapi ketika dia berhadapan dengan Isabel, logikanya kalah. Gak bisa dia menandingi satu perempuan. Ini perempuan cerewet banget nih. Pada masa itu. Laki-laki 400 kalah kok sama dia, 400 lebih lah. Masa lawan satu perempuan kalah? Gak yakin dia sama logika, sama kemampuan Allah yang luar biasa itu. Saudara, bagaimanapun kemampuan dan daya pikir, akal budi dan logika manusia tidak akan pernah bisa sampai pada kesimpulan bahwa dia adalah Allah sendiri. Dan sangat menarik bahwa setelah perjumpaan dengan Thomas, ternyata beberapa dari mereka masih ragu-ragu untuk menyembah Allah dan mengakui bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Roh Kudus belum turun pada waktu itu. Roh Kudus belum memenuhi para murid. Sebab itu akal budi dan logika mereka masih dominan dalam hidup mereka. Bagaimana dengan kita? Berapa tahun kita beribadah sama Tuhan Yesus sampai sekarang? Masihkah kita menggunakan logika kita sampai hari ini? Mengukur segala sesuatu dengan logika. Masih ada yang sampai hari ini menjadi murid Kristus yang mengukur kemampuan Kristusnya dengan logikanya? Pasti masih ada. Kita belum berani 100% mengandalkan iman kita. Mata iman kita baru sungguh-sungguh terbuka ketika kita melihat mukjizat itu secara langsung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari kisah Thomas, kita dapat belajar 3 hal penting. Yang pertama, keraguan adalah bagian dari perjalanan iman. Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam iman. Keraguan bisa muncul kapan saja, dan itu adalah hal yang wajar. Jangan takut untuk mengakui keraguan kita. Tetapi jangan biarkan keraguan itu menguasai kita. Itu yang pertama. Jangan biarkan keraguan itu menguasai hati kita. Yang kedua, Yesus memahami dan menerima keraguan kita. Yesus tidak meninggalkan kita ketika kita ragu. Tetapi justru Yesus mendekat dan memberikan pertolongan. Bapak Ibu, ketika Anda ragu, datanglah kepada Yesus dengan segala keraguan dan pertanyaan. Karena Yesus adalah jawaban yang kita cari. Yang ketiga, iman yang sejati adalah iman yang bertumbuh. Iman tidak statis, tetapi iman dinamis. Iman perlu dipelihara dan diperkuat melalui firman Tuhan. Doa, persekutuan dengan orang percaya, dan pengalaman hidup bersama Tuhan. Saudara gak akan kuat kalau gak baca Alkitab. Saudara gak akan kuat kalau gak berdoa sama Tuhan. Itu andalan kita untuk mengerti suara Tuhan. Pagi ini siapa yang sudah baca firman Tuhan sebelum ke gereja? Atau nunggu di gereja ada baca firman Tuhannya deh. Iya kan? Simple banget kok hidup jadi orang Kristen pengikut Yesus. Simple, baca Alkitab, berdoa, udah dengar suara Tuhan. Tapi kadang-kadang kita masih ragu. Saudara, 3 hal inilah yang bisa kita pelajari dari kisah Thomas. Kisah Thomas memberikan kita pengharapan bahwa keraguan bukanlah akhir dari segalanya. Keraguan justru bisa menjadi batu loncatan untuk menuju iman yang lebih dalam dan lebih kuat. Mari kita belajar dari Thomas untuk tidak takut mengakui keraguan kita, tetapi juga untuk terus mencari kebenaran dan mendekat kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Saudara yang terkasih, kita akan meninggalkan 2025, masuk 2026. Tapi kadang kita ragu sama pemeliharaan Tuhan di 2026 nanti. Coba kita flashback ke 2025 dari bulan Januari tanggal 1.
Bagaimana Allah terus memelihara hidup kita sampai sekarang, masih dikasih nafas kehidupan. Mahal loh nafas hidup ini. Tapi dikasih nafas saja kita masih ragu oleh kuasa Tuhan. Kita mintanya nafas yang lain, yang lebih besar. Mari kita menjadi murid yang berkualitas. Kita menjadi murid yang tidak lagi ragu dengan kuasa guru kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk melihat bagaimana penyertaan Allah sungguh luar biasa. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.